kalian? Semoga kalian selalu sehat dan semangat terus untuk belajar. Bagaimana persiapan kalian untuk menghadapi ujian sekolah? Semoga kalian sudah siap ya. Nah, di sini Miss Nana akan membantu kalian untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan ujian sekolah 2021. Soal-soal ini sudah disesuaikan dengan kisi-kisi ujian sekolah 2021. Yuk kita belajar bareng. Halo pembelajar matematika, kita akan mulai dari soal yang pertama, yaitu jumlah dua buah bilangan bulat ya, di sini 38. Dua kali bilangan pertama dikurang bilangan kedua itu 13. Nah, yang ditanya adalah selisih kedua bilangan tersebut. Jadi, yang pertama kita membuat persamaan dari kalimat yang pertama ya. Nah, di sini jumlah 2 buah bilangan sama dengan 38. Jadi, kalau misalnya dimisalkan dua bilangan itu adalah M dan N, maka yang memenuhi kalimat pertama adalah M ditambah N sama dengan 38. Kemudian untuk kalimat yang kedua, dua kali bilangan pertama, oke, berarti 2M ya, karena dua kali bilangan pertama, terus ini ada kata dikurang. Dikurang bilangan kedua tadi kita M ya, N ya. Jadi 2M dikurang N sama dengan 13 ya. Nah, setelah itu baru kita eliminasi dengan cara menghilangkan N-nya dulu ya. Karena koefisiennya sama, jadi mudah. Nah, kita tambahkan M ditambah M ini ditambah dengan 2M sama dengan koefisiennya tambah ya, 1 tambah 2. Jadi 3M. Kemudian N ini, positif N, ditambah negatif N. Sehingga habis ya, 0. Kita nggak usah tulis, sama dengan 38 ditambah 13. Berapa? Oke, 51. Sehingga nilai M-nya adalah 51 dibagi 3 sama dengan 17. Nah, yang ditanya adalah selisih kedua bilangan tersebut. M-nya sudah ketemu, berarti kira-kira N-nya berapa? Nah, kita cari N dulu ya. Cari N dengan mengurangkan 38 dikurang 17 sama dengan 21 ya. Sehingga M17, N21. Yang ditanya adalah selisihnya ya. Nah, yang ditanya selisih kedua bilangan tersebut, sehingga kita bisa mengurangkan 21 ini kita kurang dengan 17. Jadi, 21 dikurang 17 sama dengan 4. Ya, hasilnya adalah 4 ya. Ada di pilihan yaitu B. Nah, itu untuk soal yang pertama. Paham ya? Untuk soal yang kedua, Pak Anton memiliki lahan seluas 1/4 hektar. Kemudian ia membeli tanah lagi seluas 4/6 ya, hektar. Lahan tersebut akan ditanami berbagai jenis tanaman ya. Nah, kemudian masing-masing lahan yang akan ditanami itu luasnya 1/12 hektar. Kira-kira banyak jenis tanaman itu ada berapa yang bisa ditanam di lahan Pak Anton? Nah, pertama adalah kita menghitung total lahan ya. Jadi di sini total luas lahan itu dihitung dulu 1/4 ditambah 4/6 ya. Gitu. Kita tambahkan ya ini. Oke, jadinya 1 tambah 4 itu 5. Kemudian pecahannya ya sekarang 4 dikali 3. 6 dikali 2 ya, biar sama-sama 12. Atasnya juga di sini kali 3, di sini kali 2. Sehingga 1 kali 3 itu 3 per 4 kali 3, 12 ditambah yang ini satunya 1 kali 2, 2 per 6 kali 2, 12. Sehingga total lahannya Pak Anton itu ada 5/12 HA ya, hektar. Oke, nah di sini kita akan mencari banyaknya jenis tanaman. Berarti kita tinggal membagi luas lahannya Pak Anton itu dibagi dengan 1/12 ya. Jadi di sini banyaknya tanaman, banyak jenis tanaman yang bisa ditanam ya.
kita bagi 5 per 12 kita bagi dengan 1/12. Nah, hasilnya adalah 5 ya. 5 jenis tanaman. Oke. Nah, hitungan 5 dari mana? Hitungan 5 itu pertama kita kalikan dulu ya. 12 dengan 5 itu 60. Kemudian 60 kita tambahkan dengan 5, yaitu 65 ya. Sehingga kita tulis di bawah sini 65 per 12. Kemudian satunya yang ini 12 dikali 1, 12. Kemudian 12 ditambah dengan 1 ya, sehingga 13. Maka di sini dibagi 13 per 12, gitu kan? Oke, nah sekarang kita coret aja nih. Ini coret, sehingga tinggal 65 per 13. Jadi 65 dibagi 13 adalah 5. Gitu ya. Sekarang kita ke soal yang ketiga. Jadi Yugo menabung di bank sebesar 200.000 ya. Kemudian setelah 9 bulan, tabungan Yugo menjadi 218.000. Nah, yang ditanya adalah besar suku bunga yang ditetapkan bank per tahun ya. Oke, jadi ini adalah jenis bunga tunggal ya, gitu, karena tidak mempengaruhi besarnya modal. Nah, ini kita menggunakan rumus B sama dengan W dikali P dikali U, di mana B itu adalah besar bunga. Nah, besar bunga ini bisa diperoleh dengan tabungan, dengan mengurangkan ya, tabungan akhir, tab akhir, dikurang dengan tabungan awal. Nah, ini juga bisa disebut dengan modal akhir dikurang modal awal gitu ya. Kemudian W itu adalah waktu. P itu adalah suku bunga dalam persen ya. Kemudian U itu adalah uang ya. Uang yang ditabung atau modal awal. Nah, kita akan mencari suku bunga ya di sini. Jadi kita gunakan rumus yang sama. B sama dengan W kali P kali U. Kita cari B-nya dulu dengan mengurangkan 218.000 dengan 200.000 ya. Kita kurangkan ini sehingga 18.000 ya. Oke, kita masukkan sebagai B. 18.000 sama dengan W-nya adalah 9 bulan di sini. Jadi 9 per 12. Kenapa per 12? Karena per tahun ya. Kemudian dikali P per 100. Dikali U. U itu adalah tabungan awal yaitu 200.000. Oke, kalau sudah kita coret-coret dulu ya. Ini bisa dicoret dengan ini ya. Jadi nolnya habis. Kemudian ruas kiri itu ada 0,3, ruas kanan masih ada 0,3. Berarti kita coret aja. Coret. Habis ya. Jadi di sini tinggal 18. Nah, di sini masih bisa nih banyak dicoret. Jadi 9 dicoret dengan 12 ya. Masing-masing dibagi 3, di sini 3, di sini 4. Gitu. Kemudian 4 ini bisa dengan 2 ini ya. Kita coret 4. Oke, di sini 1, di sini 2. Nah, kemudian 4 ini bisa kita coret dengan 2 ya. Jadi masing-masing dibagi 2. 2 bagi 2 ini sisa tinggal 1 ya, di sini 2. Oke, sekarang ini kita tulis di sini ya. Ruas kiri hanya tinggal 18 sama dengan ruas kanan ada 3 dikali P dikali 1. Jadi ada 3P per bawahnya hanya sisa 2 ya. Jadi 2. Oke, kemudian kita kali silang. Di sini 36 sama dengan 3P. Sehingga P sama dengan 36, kita bagi dengan 3, sama dengan 12. Jadi, suku bunganya adalah 12% ya. Jawabannya adalah C. Oke, soal berikutnya ini tentang Pitagoras ya. Jadi, seorang pengamat berada di atas mercusuar. Tingginya itu 36 meter. Ia melihat kapal A dan kapal B yang berlayar di laut. Jika jarak pengamat dengan kapal A dan B itu berturut-turut 45 meter dan 39 meter, dan posisi kapal A, kapal B, dan kaki mercusuar terletak segaris ya. Nah,
maka jarak kapal A dan B itu berapa? Kalau kita ilustrasikan, gambarnya seperti ini, kira-kira ya. Ini mercusuarnya. Oke. Nah, ini titik D misalnya ya. Ini kapal B dan ini kapal A misalnya. Nah, ini jarak pengamatnya. Jarak pengamatnya ada di sini ya. Itu. Nah, di sini adalah 39. Ini jarak pengamat ke kapal B 39, kemudian jarak pengamat ke kapal A itu 45 meter. Nah, kemudian tinggi mercusuar itu ada 36 meter ya. Nah, kira-kira begini ilustrasinya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari jarak kapal A dan B. Berarti di sini. Ini berapa? Nah, kalau gitu kita harus mencari jarak DB-nya berapa. Ini untuk pencarian yang pertama. Kemudian mencari jarak D ke A. Ini kita akan mencari di langkah yang kedua ya. Nah, yang pertama kita akan mencari DB dulu ya. Oke, jadi DB atau BD itu kita cari dengan Pitagoras. Jadi 39 kuadrat ya. 39 kuadrat dikurang 36 kuadrat sama dengan 39 kuadrat itu adalah 1521 ya. Dikurang 1296 sama dengan akar 225 atau 15 meter. Jadi jarak DB adalah 15 meter. Kemudian kita cari jarak DA-nya. Langkah yang kedua, kita mau cari jarak DA atau AD. Sama saja, yaitu dengan akar. Nah, kita pakai ini ya, tinggi mercusuarnya sama sisi miring atau jarak pengamat ke kapal A. Berarti 45 kuadrat dikurang 36 kuadrat sama dengan akar 45 kuadrat itu 2025 ya, dikurang 1296 sama dengan akar 729 atau 27 meter. Jadi jarak D ke A dari sini ya, saya tulis di sini, itu 27 meter. Nah, sehingga jarak AB-nya berapa dari kapal A ke B? Jadi jarak AB-nya kapal A, B itu kita kurang ya. Jarak AD kita kurang dengan BD. Sehingga 27 dikurang 15 sama dengan 12 meter. Oke. Jadi jawabannya adalah A ya, 12 meter. Nah, itu untuk soal yang keempat ya. Oke, soal berikutnya ini tentang sudut keliling dan sudut pusat ya. Nah, untuk kalian diingat lagi ini pelajaran kelas 8. Sudut keliling itu adalah sudut yang terbentuk oleh dua tali busur ya, bertemunya di tepian lingkaran nih, membentuk titik di sini. Tapi kalau sudut pusat itu terbentuk oleh dua jari-jari ya. Nah, ini sudut pusat. Di sini ada satu konsep di mana jika sudut keliling dan sudut pusat itu sama-sama menghadap busur yang sama, maka besarnya adalah besar sudut kelilingnya adalah setengahnya dari sudut pusat itu sendiri, atau kebalikannya, yaitu sudut pusatnya itu 2 kalinya dari sudut keliling. Nah, di sini sudut AOB ADB ini ya, ini sudut keliling. Kemudian sudut AOB ini adalah sudut pusat ya. Dan dua-duanya ini menghadap busur yang sama. Busur apa? Busur AB. Sehingga berlaku bahwa AOB atau sudut AOB itu 2 kalinya sudut keliling ADB. Atau kebalikannya ya, sudut ADB itu setengahnya dari sudut AOB. Nah, masalahnya di sini adalah yang diketahui adalah BOC. Ini BOC itu adalah 100 derajat ya. Nah, kembali ke konsep sudut. Konsep sudut ya, jika BOC itu 100, maka AOB itu merupakan pelurus dari sudut BOC. Sehingga kita mencari sudut AOB dulu ya. Sudut AOB itu adalah pelurus dari
sudut BOC. Sehingga sudut AOB adalah 180 dikurang 100. Ya, besarnya adalah 80 derajat. Sehingga di sini 80 derajat. Nah, enak ya kalau sudah ketemu ini ya. Kita tinggal menggunakan konsep sudut keliling dan pusatnya ya. Jadi kita menggunakan ini. Sehingga sudut ADB itu adalah setengahnya dari sudut AOB. Maka setengah dikali 80 derajat sama dengan 40 derajat. Nah, jawabannya adalah C ya. Bagaimana? Kalian sudah ingat ya dengan materi-materi kelas 7 dan kelas 8. Nah, nantikan topik selanjutnya di mana Miss Nana masih akan membahas soal-soal sebagai persiapan ujian sekolah. Ya, selesai sudah perjumpaan kita kali